Halo sahabat PMD, jumpa lagi bersama kami di program Ngobrol Bareng PMD Sulteng. Saya sebagai host, perkenalkan diri, Rizal Michael Apaji, dan saat ini di studio kami sudah ada narasumber, yaitu Bapak Roy sebagai Ketua PAPSI Kabupaten Banggai. Untuk kenalan lebih lanjut, saya persilakan Pak Roy untuk memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Pak Rizal. Nama lengkap saya Royke Lambicu. Saya Ketua BPD Desa Pongian, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai. Sekaligus juga dipercayakan oleh teman-teman BPD Kabupaten Banggai menakodai Ketua Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia di Kabupaten Banggai. Itu Pak Rizal. Baik, terima kasih. Saat ini Pak Roy sudah memperkenalkan namanya. Bapak, kira-kira Bapak ini sebagai PAPSI juga sebagai Ketua BPD Pak ya? BPD Pongian. Ya, saya ingin tahu Pak, apa kepanjangan dari PAPSI? Ya, baik. PAPSI singkatan dari Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia Kabupaten Banggai. Mungkin saya lebih jelaskan lagi bahwa PAPSI ini lahir di Kabupaten Banggai itu pada tahun 2021, tepatnya itu pada tanggal 4 Maret kami deklarasikan dengan perwakilan BPD se-Kabupaten Banggai di 23 kecamatan di Desa Kayu Tanyo. Kami membentuk satu wadah organisasi PAPSI ini dalam rangka mewadahi kepentingan BPD itu sendiri. Oke, berarti PAPSI ini adalah perwakilan atau sebuah wadah dari himpunan Badan Permusyawaratan Desa. Iya. Ya. Kemudian ada tingkat nasional hingga tingkat daerah. Tingkat-tingkat daerah. Kebetulan Pak Royke ini sebagai pengurus, bahkan sebagai Ketua PAPSI di Kabupaten Banggai. Iya. Ya. Pak, sudah apa peran PAPSI terhadap pembangunan desa selama ini yang Bapak lakukan? Iya. Jadi memang kelahiran PAPSI di Kabupaten Banggai tentu dilatar belakangi oleh karena semangat kita teman-teman BPD ingin membangun desa kita masing-masing khususnya di Kabupaten Banggai untuk mewujudkan tanggung jawab dan peran BPD untuk lebih baik lagi. Karena secara regulasi baik undang-undang desa dan sekarang sudah di perubahan kedua undang-undang desa bahwa peran BPD ini memang sangat strategis dalam rangka mengawal tata kelola pemerintahan desa. Menyadari bahwa peran BPD ini belum terwujud di katakanlah di desa kita masing-masing, maka penting bagi kita untuk mewadahi lewat organisasi PAPSI ini dengan tujuan salah satunya adalah bagaimana kita memperjuangkan kesejahteraan BPD, kemudian peningkatan kapasitas BPD, kemudian bagaimana BPD mengelola operasional BPD. Saya kira ini menjadi hal yang sangat substansi bagi kami untuk terus kita perjuangkan lewat lembaga ini sehingga BPD mampu berbuat terutama dalam rangka mengemban tanggung jawabnya mengawal pemerintahan yang ada di desa, Pak Rizal. Oke.
PAPSI adalah wadah satu wadah yang mewadahi Badan Permusyawaratan Desa BPD, ya. BPD itu sendiri. Apa kendala-kendala selama ini Bapak dapatkan ketika Bapak berada di organisasi PAPSI ini, Pak? Ya, jadi sejak kami atau terbentuknya PAPSI ini, langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi di tiap kecamatan, di 23 kecamatan di Kabupaten Banggai saat itu, dan sekarang sudah jadi 24 kecamatan, dalam rangka mengkonsolidasikan, menangkap aspirasi teman-teman BPD di tiap-tiap desa, apa yang menjadi hambatan dan kendala di desa terkait pelaksanaan tanggung jawab BPD. Banyak kita dapatkan di sana, bahwa salah satunya adalah ya tentang kemampuan BPD memahami regulasi tentang BPD. Itu masih sangat lemah. Kemudian kesejahteraan BPD juga terkait dengan tunjangan BPD. Ini juga masih dirindukan oleh teman-teman BPD, bagaimana peningkatannya ke depan, supaya lebih memberi semangat, spirit bagi BPD, Pak Rizal, untuk mereka bisa melakukan tanggung jawabnya ke depan. Kemudian saat itu juga terungkap bahwa operasional BPD dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya ini belum maksimal, dalam arti bahkan sampai ada BPD yang belum mengelola operasional BPD. Poin-poin ini kita tangkap di tiap-tiap rakor kecamatan, kita jadikanlah suatu rekomendasi pokok-pokok pikiran yang kami serahkan waktu itu kepada Bapak Bupati. Ini sebagai rekomendasi pokok-pokok pikiran kami BPD untuk bisa dipikirkan dalam rangka bagaimana menguatkan BPD ke depan. Oh ya, baik. Kemarin PAPSI Kabupaten Banggai ya telah melaksanakan temu raya, Pak ya? Iya, ya. Saya lihat antusias teman-teman dari pengurus PAPSI se-Sulawesi Tengah berbondong-bondong datang mensukseskan acara tersebut di Kabupaten Banggai. Bagaimana Pak harapan selanjutnya atas terbentuk PAPSI di Sulawesi Tengah yang konon katanya akan segera konsolidasi keseluruhan PAPSI yang ada di Sulawesi Tengah tiap-tiap kabupaten, Pak? Ya, benar Pak Rizal, bahwa kemarin kami melakukan kegiatan yang sangat luar biasa, temu raya BPD se-Sulawesi Tengah. Yang hadir itu kurang lebih 1.500 BPD. Kononnya katanya hampir semua kabupaten Pak hadir ya? Hampir semua kabupaten, 10 kabupaten yang hadir ya? Yang berpartisipasi hadir, mengutus utusannya. Dan dibuka langsung dan dihadir langsung oleh Pak Gubernur Rusdi Mastura, Pak ya? Gubernur Rusdi Mastura langsung hadir membuka kegiatan yang kami laksanakan itu, juga dihadiri Pak Bupati dan unsur Forkopimda yang hadir juga dalam kegiatan itu. Bagaimana dengan rencana pembentukan PAPSI untuk tingkat Sulawesi Tengah, Pak? Ya, jadi hasil pertemuan kami temu raya BPD Sulawesi Tengah juga kami menyempatkan juga untuk bermusyawarah pada saat itu, karena ada kehadiran 10 perwakilan BPD, sehingga terbentuklah tim formatur pembentukan PAPSI Provinsi Sulawesi Tengah, yang saat itu juga ketua tim formaturnya adalah saya sendiri. Pak Royke ya? Iya, saya sendiri. Dan ini sementara kami konsolidasikan, dan nanti akan menuju pada deklarasi juga dan pelantikan pengurus yang ada di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga kami mengharapkan memang terbentuknya PAPSI ini di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, juga nanti di tiap-tiap kabupaten nanti akan terbentuk PAPSI per kabupaten. Ya. Sehingga ini menjadi sebutannya apa Pak? Kalau tingkat nasional Dewan Pimpinan Pusat DPP, kalau
provinsi apa? Nah. DPW atau DPD, Pak? Dan DPD. kabupaten apa singkatannya? DPD. Ya, Dewan DPD. Perwakilan Daerah. Daerah. Itu. Ya, pengurus APSI. daerah. APSI. Kita Ya. hanya biasa sebut pengurus daerah, Daerah ya. provinsi, pengurus daerah, kabupaten. Oh, begitu. Gitu. Ya. Siapa? Ya, PAPSI sudah terbentuk di Sulawesi Tengah, dimulai dari Banggai. Bagaimana tanggapan Pak Royke sebagai PAPSI dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa? Apa harapan Bapak ketika Undang-Undang ini, Nomor 3 yang terbarukan ini, terhadap kemajuan desa itu sendiri? Ya. Jadi kami pun mengikuti bagaimana perkembangan tentang revisi Undang-Undang Desa, karena pada saat juga temu raya di Kabupaten Banggai, BPD Sesuteng, Ketua Umum PAPSI Pusat juga hadir, ya. Dan Ketua Umum juga itu menjadi merupakan bagian juga yang ikut sama-sama dalam sukses revisi Undang-Undang Desa itu. Dan tentu ya kami sangat berharap ke depannya selain juga karena sudah ada masa perpanjangan 2 tahun baik kepala desa maupun BPD sudah di dalam revisi undang-undang, kemudian kami juga sementara menunggu turunan dari peraturan-peraturan dari undang-undang desa ini. Mudah-mudahan ya kami juga kebijakan tentang keberpihakan kepada BPD, bagaimana nanti dipikirkan tentang tunjangan BPD, karena pada prinsipnya bagaimana kita bisa mengawasi BPD kalau kesejahteraan BPD juga tidak ditingkatkan. Ini mungkin akan menggairahkan semangat kerja BPD, kemudian juga tentang kapasitas BPD semakin dikuatkan, sehingga dibarengi dengan penghasilannya sudah baik, sehingga image yang selama ini muncul terkait BPD tidak harmonis dengan pemerintah desa, BPD hanya sebagai pelengkap, hanya menandatangani saja, ini coba kita rubah image ini, kita coba hilangkan bahwa ke depan BPD harus lebih maju lagi. Betul. Lebih maju lagi, bersinergi dengan pemerintah desa untuk mengawal sama-sama pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Luar biasa. Nah, kalau ini terjadi, saya pikir ya mudah-mudahan BPD Sulawesi Tengah akan solid dan siap untuk membangun desanya masing-masing dan siap untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan. Baik. Desa. Itu mungkin. Memang harapan kami juga dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginginkan kesinambungan pembangunan di desa. Kami juga menginginkan ada keharmonisan antara pemerintah desa dengan BPD. Oleh sebab itu kami sangat merindukan keakuran pemerintah desa dan BPD itu, dan sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang tentunya berpihak kepada pembangunan dan tentunya melahirkan desa yang lebih sejahtera. Bapak kan selaku PAPSI Ketua Kabupaten Banggai juga sebagai Ketua BPD di Desa Pongian. Ya. Bapak sudah menjabat mungkin ya cukup lama ya sebagai Ketua BPD ya. Masuk 2 periode. Hampir 2 periode, berarti ada 12 tahun pemirsa ya. Jadi apa pengalaman yang Bapak dapatkan ketika Bapak menjadi Ketua BPD di Desa Pongian ya? Di Kabupaten Banggai. Apa senangnya, apa susahnya? Kira-kira begitu Pak. Ya, baik. Kalau kita gambarkan susah senang sebagai BPD, tentu kalau kita mau ceritakan begitu panjang ya. Tapi pada prinsipnya bahwa kita sangat bangga walaupun hanya sebagai BPD, tetapi kita bisa berjuang sama-sama dengan pemerintah desa untuk memajukan desanya, walaupun itu belum maksimal, tetapi pokok-pokok pikiran juga yang kita dari BPD bisa kita sampaikan, kita
tuangkan biasa dalam pandangan-pandangan resmi BPD kalau kita melaksanakan PAPSDes. Nah, itu juga menjadi satu kebanggaan kami, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan BPD ini akan lebih giat lagi dalam tanggung jawab, sehingga mudah-mudahan desa, secara khusus desa kami bisa kita bawa desa yang lebih baik dan maju ke depan. Baik, itu Pak, yang apa yang disampaikan oleh Pak Roy, Ketua PAPSI sekaligus Ketua BPD. Kami ambil kutipan dari apa yang beliau sampaikan, bahwa tujuan dari BPD itu sendiri yaitu bagaimana bersama-sama pemerintah desa itu bisa bersinergi untuk membangun desa. Ya. Tentu kami juga mengharapkan jangan sampai ada konflik antara BPD itu sendiri. Apabila ada konflik antara BPD dan pemerintah desa itu sendiri, tentunya akan terjadinya chaos ya terhadap penyelenggaraan desa. Apa Pak pesan Bapak untuk teman-teman BPD Sulawesi Tengah dalam rangka bersama-sama membangun desa dengan pemerintah desa dan stakeholder yang ada di desa itu sendiri, Pak? Ya, satu pesan yang tentu saya selalu sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, tingkatkan kemampuan BPD sehingga ke depan kita memiliki kapasitas sehingga kita mampu untuk melakukan tanggung jawab kita ke depan. Kemudian selalu bangun sinergitas bersama pemerintah desa, karena itu adalah kunci untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan. Dan satu lagi, bahwa BPD kuncinya adalah tetap kompak. Luar biasa. Intinya pemerintah desa dan BPD tetap harus kompak dan selalu menjalani silaturahmi. Itulah Bapak Ibu sekalian pemirsa YouTube PMD dimanapun berada, kita berada di program Ngobrol Bareng PMD Sulawesi Tengah. Sebelum saya menutupi acara Ngobrol Bareng PMD Sulawesi Tengah, saya akan membacakan sebuah pantun. Pagi hari minum jus nangka, cakep. Siangnya perut jadi mules rasanya, cakep. Kalau bukan kita semua, siapa lagi yang membangun desa? Saya Rizal Michael Apaji bersama Pak Royke mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa subscribe YouTube kami PMD. Semoga YouTube ini atau informasi yang kami sampaikan melalui siaran YouTube PMD ini bisa berguna bagi kita semua, terutama untuk pembangunan di desa di Sulawesi Tengah yang akan masa depan. Amin. Terima kasih, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.